Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Safir Arafi, NIM 1194. Saya dari kelompok 4 dan beranggotakan Amelia Azarin, NIM 1052, Alvin Setiawan, NIM 1221, Elang Anugrah, NIM 1224. Dan saya akan menjelaskan metode simplex. Metode simplex merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan programasi linier. Metode ini berguna sebagai alat bantu manajemen, sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Semakin banyak jenis produk yang digunakan, maka semakin rumit pengerjaannya. Metode simplex disebut juga metode iterasi karena pengerjaannya dilakukan secara berulang-ulang dan bertahap-tahap tentu hingga diperoleh hasil penyelesaian optimal. Metode simplex adalah metode yang aplikatif karena sebagian besar permasalahan programasi linier memiliki lebih dari 2 variabel dan terlalu rumit apabila diselesaikan dengan grafik. Metode simplex dalam pengerjaannya menggunakan tabel yang mengacu pada tabel khusus simplex yang disusun untuk mengikuti perhitungan Schroeder 1989 atau 358. Dari tabel akan dapat diketahui beberapa banyak masing-masing produk agar memperoleh keuntungan yang maksimal. 1. Menentukan variabel dengan keputusan dan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. 2. Membuat tabel programasi linier, misalnya tentang jenis produk, sumber daya yang digunakan. 3. Memformulasikan persamaan dan pertidaksamaan secara matematis. Misalnya persamaan yang dimaksud adalah BT, sedangkan pertidaksamaan adalah kendala dari perusahaan. 4. Mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan memasukkan variabel select ke dalam persamaan kendala. 5. Membuat tabel awal simplex dengan membuat tabel jumlah, kolom, dan baris. 6. Melakukan uji optimal telah selesai. 7. Jika belum optimal, lakukan revisi dengan seterusnya. Demikian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Alvin Setiawan, NIM 1908 1020 121. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Raffi sebelumnya. Yang pertama-tama kita lihat di sebelah saya ada sebuah soal dan akan kita pecahkan secara simplex. Yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan keputusan dan kemudian kita menentukan tujuan dari perusahaan tersebut. Dan variabel keputusan tersebut terdiri dari 3, yaitu PA atau bisa disebut juga produk A, PB atau bisa disebut produk B, dan PC atau bisa disebut dengan produk C. Sedangkan dari tujuan dari perusahaan tersebut adalah yaitu memaksimalkan keuntungan. Setelah selesai kita lakukan, kita memasukkan data tersebut ke dalam tabel yang berisi 3 jenis produk, kemudian 3 jenis mesin, kemudian jam dari mesin tersebut bekerja, kemudian berapa unit yang telah didapatkan oleh mesin itu dalam beberapa waktu, dan juga keuntungan per jamnya. Terima kasih. Oke, saya Elang Anugrah akan menjelaskan yang tahap ketiga, memformulasikan persamaan dan pertidaksamaan matematis yang meliputi persamaan tujuan, pertidaksamaan kendala, dan asumsi nilai variabel keputusannya. Untuk contoh kasus yang diambil di atas, secara sederhana persamaan tujuannya PT dapat dirumuskan dalam bentuk matematis, yaitu PT Zmax sama dengan Rp 70.000 PA plus Rp 80.000 PB plus Rp 60.000 PC. Yaitu berikutnya pertidaksamaan kendala-kendalanya PK1 sama dengan 5 PA plus 2 PB plus PC sama dengan 200 dan seterusnya. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, mengubah pertidaksamaan kendala menjadi persamaan kendala PK dengan memasukkan variabel select ke dalam masing-masing persamaan kendalanya.
karena pertidaksamaannya adalah lebih kecil atau sama dengan untuk ke seluruh kendala, maka tambahkan S ke sisi kiri persamaan sehingga hasilnya itu PK 1 sama dengan 5PA plus 2PB plus PC plus S1 sama dengan 200. Dengan menambahkan variabel slack ke dalam persamaan di atas, maka persamaan tujuannya adalah PT set max sama dengan 70PA plus 80PB plus 60PC plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Akhirnya persamaan kendala PK menjadi sebagai berikut. PK1 sama dengan 5PA plus 2PB plus PC plus S1 plus 0S2 plus 0S3 sama dengan 200 dan seterusnya. Nah, setelah itu langkah yang kelima, membuat tabel awal simplex, yaitu dengan membuat tabel di mana jumlah kolom dan barisnya disesuaikan dengan kasus yang dibahas. Dalam tabel tersebut, nilai ZK diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai-nilai yang ada pada kolom CB dengan nilai-nilai pada kolom variabel keputusan PA, PB, PC dan variabel slack S1, S2, S3 secara bersesuaian untuk setiap kolom atau hasilnya. Z1 sama dengan 0x5 plus 0x1 plus 0x2 sama dengan 0 dan seterusnya. Setelah itu di tabel berikut itu di tabel awal simplex belum maksimal karena nilai CK ZK hasilnya positif. Harus melakukan uji coba beberapa kali, revisi beberapa kali untuk hasil yang lebih baik, memiliki nilai yaitu CK/ZK yang negatif. Langkah ke-6 yaitu melakukan uji optimal. Suatu tabel telah optimal apabila nilai CK-ZK tidak ada yang positif atau kurang dari sama dengan 0. Bisa dilihat pada tabel awal simplex. Langkah ke-7 yaitu membuat tabel revisi. Pertama-tama, menentukan kolom kunci, di mana kolom kunci merupakan nilai positif terbesar pada kolom CK-ZK. Diketahui PB memiliki nilai terbesar yaitu 80. Yang kedua, tentukan baris kunci dengan terlebih dahulu mencari nilai rasio. Nilai rasio diperoleh dari hasil bagi setiap nilai KP dan nilai kolom kunci secara bersesuaian, yaitu nilai rasio baris pertama 200 dibagi 2 sama dengan 100, nilai rasio baris kedua 250 dibagi 3 sama dengan 83,33, nilai rasio baris ketiga 225 dibagi 1 sama dengan 225. Nilai rasio dipilih nilai positif terkecil, maka baris kedua merupakan baris kunci. Yang ketiga, menentukan angka kunci, yaitu nilai yang terdapat pada perpotongan kolom kunci dan baris kunci, maka angka kunci sama dengan 3. Yang keempat yaitu menentukan angka baru untuk baris kunci dengan membagi setiap angka baris kunci dengan angka kunci secara bersesuaian, yaitu angka lama dibagi dengan 3 atau angka kunci, diperoleh hasil angka baru. Lalu yang kelima, menentukan angka baru untuk baris lain dapat dimulai dengan baris pertama, yaitu angka lama dikurangi dari hasil angka baru dikali 2/3, diperoleh hasil 4/3, 0, negatif 1/3, 1, negatif 2/3, 0, dan 33/3. 2/3 itu diperoleh dari angka yang terdapat pada kolom kunci untuk baris lain yang akan ditentukan angka barunya, yaitu 2 dibagi 3 angka kunci. Setelah itu dilakukan hal yang sama untuk menentukan baris ketiga. Pada tabel revisi ketiga diperoleh bauran produksi optimal, yaitu produk A 11 unit, produk B 55 unit, dan produk C 37 unit. Hasilnya itu dibulatkan dari kolom KP atau kemampuan persediaan. Dengan kata lain, nilai produk A, produk B, produk C menunjukkan jumlah unit produk A, B, dan C. Masing-masing harus diproduksi dengan keterbatasan yang dimiliki perusahaan tersebut. Maka agar diperoleh keuntungan maksimal yaitu 70.000 dikali 11 unit ditambah 80.000 dikali 55 unit
ditambah 60.000 dikali 37 unit, hasilnya 7.390.000 per bulan. Setelah itu, masukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel. Karena kolom produk B merupakan kolom kunci dan baris kedua merupakan baris kunci, maka nilai produk B 80 dimasukkan ke dalam baris kedua menggantikan 0. Dapat dilihat pada tabel revisi pertama, diketahui pada tabel revisi pertama belum optimal karena nilai CK minus ZK masih ada yang positif. Maka dilakukan kembali uji optimal dengan cara yang sama, menggunakan angka-angka pada tabel revisi pertama. Revisi dilakukan hingga pada uji optimal ketiga, di mana semua nilai CK minus ZK negatif atau kurang dari sama dengan 0. Oke, jadi 8 tahap yang sudah kita jelaskan, kesimpulannya yaitu penerapan metode simplex dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk setiap jenis produk, jumlah atau keuntungan untuk setiap jenis produk, serta batasan jam kerja. Hal tersebut diperhitungkan agar dapat mencapai keuntungan maksimal serta optimalisasi produk. Jadi saya juga mau menutup penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.